warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru SMA Maryam yang amat kami hormati, kami banggakan, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insya Allah calon-calon pemimpin dunia, calon-calon imam Masjidil Haram, dan insya Allah calon-calon presiden, serta kita semua yang hadir saat ini beserta anak turun kita, insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Asy lebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Materi kita kali ini di kitab Safinatun Najah, pengembangan dari yang membatalkan wudu adalah kemarin keluarnya sesuatu dari pintu depan dan pintu belakang, alias kubul dan dubur. Yang ini kemarin sudah kita bahas macam-macam kecuali mani. Maka mani ini tidak membatalkan wudu. Tapi orang yang otomatis mandi besar itu sudah dikandung maksud otomatis wudu. Cuma kalau kita kemudian wudunya batal karena menyentuh tangan dengan alat kemaluan, maka wudu lagi tidak apa-apa. Kemarin sudah kita bahas panjang. Oke, pengembangan sekarang bagaimana Pak? Ini pertanyaan saya ditulis juga. Bagaimana kalau kemudian beser, punya penyakit beser, alias berarti penyakit. Bagaimana saya wudunya? Bagaimana saya sholatnya? Maka gini, ya, solusi dari orang yang beser, mohon maaf, kalau yang laki-laki, mohon maaf ya, tinggal ya yang bagian itu bisa ditaleni pakai apa namanya, bombo gitu ya, terserah, terus kemudian dikasih plastik, atau sekarang sudah ada pampers sejenisnya itu ya, sejenis itu, maka pakai itu tapi disucikan terlebih dahulu, terus kemudian pakai itu wudu, dan wudunya adalah mendekati waktu sholat. Jadi kalau sebelum sholat katakanlah azan ya, nah cepat wudu, sebab orang seperti ini wudunya itu hanya satu paket saja, dalam artian satu sholat duhur katakanlah gitu bisa qobliyah ba'diyah toh. Kalau dia tidak batal, katakanlah tidak ngentut, tidak macam-macam, tapi dia beser,
nanti asar tetap wajib wudhu. Paham ya? Jika kalian punya penyakit beser, satu. Yang kedua, Pak, kalau punya penyakit ngentutan, Pak, ngentat untuk preketek, ngentat ngentut. Bagaimana, Pak? Sama dengan yang beser tadi itu. Kalau yang ngentutan juga sama, sebelum sholat itu wudhu, jelas ya. Jadi duhur gitu ya, wudhu dulu, kemudian boleh qobliyah, wudhu, kemudian ba'diyah. Terus kemudian sholat. Senajan sholat ngentut, tidak apa-apa. Asal catatan, ini jangan dipotong nanti kalau kemudian terkait dengan video saya upload di YouTube. Ngentut yang boleh melanjutkan sholat adalah ngentut yang penyakit. Pernah di Masjid Al-Akbar Surabaya, Kiai Top, pengarang kitab dan luar biasa beliau, hufat, yaitu almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Basori Alwi. Itu beliau sudah menyampaikan ke bagian pengganti imam, mohon maaf, ini saya punya penyakit ngentut, jadi kalau saya sholat itu ngentut, maka silahkan mengganti saya untuk ngimami sholat di Masjid Al-Akbar ini, karena rumongso santri ini dan coro makhorijul huruf, coro pengucapannya jauh dengan Kiai Basori Alwi, gak ono sing wani. Maka bagaimana? Beliau tetap ngimami senajan betul, boleh. Tapi kudu alim sih. Nek alim aja macam-macam. Alim sih, terus kemudian seperti itu beda lagi. Tapi yang jelas bagusnya memang kalau ngerumang sarani, kalau podo imam standar biasa, yang ngerumang sarani bahwa masih banyak imam yang lain. Saya kalau kemudian di masjid saya lagi error, mundur saya, atau datangnya agak saya telatkan supaya nanti ada pengganti imam, itu supaya aman daripada nanti sholat tiba-tiba ngentut. Sebab tidak semuanya jamaah ngerti ilmu fikih. Sampai sini paham? Oke. Nah, yang tadi sempat saya melihat pagi-pagi, hebatnya kentut. Luar biasa. Saya tadi sempat yang guyu dewi. Hebat kentut itu. Senajan ambune gak enak, senajan ambune top, bahkan menurut penelitian semakin ambune gak enak malah semakin dahsyat untuk menciptakan kesehatan dalam tubuh kita. Tadi saya melihat di internet ternyata ada 5 fadilah atau 5 hikmah, 5 manfaat mencium bau entut. Hebat. Mencium bau entut malah hebat. Ini ternyata entut ini terkenal dengan AP39. Diteliti sampai entut loh ya. Luar biasa. Apa Pak fadilahnya? Apa hikmahnya? Satu, ternyata orang yang mau menghirup entut menurunkan tekanan darah tinggi, jadi darahnya iso mudun. Ahli kesehatan luar biasa. Ini kalau Maria gak ketemu. Jadi orang yang ngentut mau bau ngentut tuh ya. Kalau orang yang ngentut itu sudah otomatis orang sehat. Jadi kalau ada orang ngentut jangan diperkarani. Ada pernah orang tua saya, mertua tepatnya, itu beliau tidak bisa ngentut, bingung. Ngentut pisan itu entek 500.000 satu kali ngentut. Dan dia ngentut ping bola balik, pemainnya sampai kecerit. Tambah luar biasa. Masya Allah, hikmahnya entut. Satu, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, mengobati serangan jantung dan stroke. Hebat kan? Jadi semakin ambune gak enak, itu ternyata mengobati serangan jantung dan stroke.
Nanti silakan dilihat di internet, ada. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan ginjal. Jadi kalau ginjal kalian bermasalah, sing sering ngambung, betul. Dan orang yang ngentut aja merasani, panganan mopo, sampai kemudian omongan sing tidak bisa saya tiru di sini. Anjir nih, mohon maaf, ya. Omongan sih kayak enak nih, anjir nih, dan seterusnya. Hati-hati kalau ngelokno wong alok bakal elok. Gak percaya silakan buktikan. Sampai ngelokno orang yang ngentutan, sampai ku ngentak itu panganan mopo, ngono ku lho, meneh iso ngentutan dewi. Maka ndak usah ngelokno. Oke. Yang keempat, ini luar biasa lagi. Orang yang mau mencium bau kentut itu mencerdaskan otak. Bayangkan, melindungi otak. Jadi kalau ada kelas ono wong ngentut ngambuai. Ini penelitian. Jadi di dalam penelitian itu menyampaikan bebas dari penyakit Alzheimer. Alzheimer itu pikun, semacam pikun. Alzheimer. Ya, Alzheimer, semacam pikun ya. Hebat kan? Jadi nek gak pengin pikunan sing ana wong ngentut di ambu. Aja malah ditutupi. Hebat. Ini kalau saya melihat Al-Qur'an itu gini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada ciptaan Gusti Allah itu yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat, termasuk betul. Luar biasa. Saya geleng-geleng ya Allah. Gusti Allah itu luar biasa. Nek pengen sehat, gak usah ndelek obat sing aneh-aneh, gak usah pakai zat kimia, cukup mambu. Maka setelah ini ayo ngentut. Tapi pahami, orang ngentut itu batal wudunya, maka harus wudu. Yang kelima, menjaga efek yang namanya kesehatan. Luar biasa. Jadi yang kelima, orang yang mau bau untuk itu bisa mengurangi efek kebiasaan yang berpenyakitan. Bahkan penelitian yang lainnya, orang yang berpenyakit dalam itu iso waras. Penyakit jantung, penyakit kanker itu waras, kecuali kanker satu belum waras. Kantong kering mambuntut jajemane ceritane. Nek ridho, nek ikhlas, ya iso dompetnya tambah, asal ikhlas. Sapa sing kei Gusti? Ini luar biasa kalau saya melihat. Bahkan ditambahi oleh ini, orang yang ahli mencium bau kentut mengurangi efek penuaan. Gak cepet tua. Maka balik mana? Ini gak cepet tua, mambuntut, penuntut. Nikmat. Ambune ndok, ambune diambu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ini kita bersyukur kepada Gusti Allah. Ternyata kita berpenyakit tidak perlu pakai bahan kimia, tapi cukup obatnya selalu menghirup bau. Understand? Mulai besok nek ana wong ngentut gak usah dirasani, diambu. Nek gak gelem ditutup. Dan jangan dirasani. Terus jangan dilokno. Wong alok bakal elok. Oke, itu ya. Baik, moga-moga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan moga-moga menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Tambah lagi yang keenam,
mengurangi resiko kerusakan sel. Wah, hebat lagi. Mengurangi kerusakan sel dan peradangan. Yes. Dan nanti hal-hal yang lainnya silakan dicari. Oke, ini pengembangan-pengembangan yang perlu kami sampaikan terkait kalau kemudian ada proses dalam sholat. Jika orang itu geser atau punya penyakit ngentut, maka lanjutkan sholatnya, tapi wudhunya mepet waktu sholat. Dan nanti kalau mau sholat wajib lagi, silakan wudhu lagi. Pak, bagaimana kalau jamak, Pak? Kalau jamak boleh satu wudhu untuk jamak apa dengan apa? Loh, itu kan beda sholat, ya, tapi kan satu paket, namanya aja jamak. Baik jamak takdim, takhir, atau jamak qashar. Beda kalau qashar saja beda. Kalau qashar saja kan masih waktunya pas. Tapi kalau jamak qashar sudah boleh satu paket. Oke, moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang insya Allah menjadikan kita tambah semangat untuk beribadah. Yang jelas selalu menuntut ilmu dimanapun berada, selalu belajar, selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Gusti Allah. Sebab akhir-akhir ini tentunya banyak peringatan dari Gusti Allah untuk kita semuanya. Moga-moga peringatan itu menjadikan kita sadar diri, kemudian sadar bahwa kita adalah di hadapan Allah SWT sangat lemah, dan kita harus sadar bahwa suatu saat kita juga akan meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Wal 'asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamul ilman sama'u tanazzal an qawli wa fi'li wa niyati asafi min kulli da'in wa nuru dailun li qalbi 'inda jahli wa khairati fa ya rabbi mati'ani bisirli urufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa mukhalati. Yang paling akhir tadi terkait dengan kentut, menahan kentut itu hukumnya makruh wajib.
makruh. Nek mancini sholatnya masih jauh dikeluarkan saja. Tapi nek mepet salam bagusnya di dan kalau pengen kentut itu ndak keluar masih ngapunten ya untuk caranya gini. Nek gak pengen batal sholatnya, jadi nyedot dari gini. Itu pernah saya praktekkan waktu tawaf. Jadi tidak pengen ngentut karena tawaf kan harus dalam kondisi suci. Itu nek gak pengen ngentut. Tapi nek ngentutnya wis sudah menggelembung besar gak iso. Masih wis kadung karek metune mau umpet yang ngene sih. Baik, itu ya. Semoga bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.